2024 ini yang menentukan masa depan bangsa itu kita sebagai pemuda. Tidak mungkin ini 52% ini misalnya paslon 1 saja, atau paslon 2 saja, atau paslon 3. Tidak mungkin. Pak Ketua, Siap. apa kabar ini? Lama tidak ngobrol ini. Alhamdulillah, seperti biasa. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita baru ngobrol lagi nih Setelah setahun ya. setelah beberapa purnama tidak Iya, betul. menyapa teman-teman ini karena saya pikir ada kondisi yang agak genting akhir-akhir ini karena memang situasinya lagi bukan tidak menentu tapi memang sangat dinamis ya gitu ya karena dalam kondisi pilpres. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ketua langsung saja. Baru-baru ini kita publik cukup dikagetkan dengan pernyataan Presiden bahwa betul. Presiden atau secara umum ini pemerintah boleh berkampanye. Iya, betul. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan itu ya di media seperti itu. Tapi sebelum jawab itu, saya mau tanya dulu nih. Kita ini kan anak muda yang hari ini lebih dari 50% kan saya kira. Iya. Pemilih hari ini adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda, gitu kan? Iya. Atau bahasanya milenial dan Gen Z. Gitu. Mungkin dari Pak Ketua ada semacam apa ya? Bagaimana cara kita menyikapi kondisi-kondisi seperti ini karena khususnya di lingkaran-lingkaran ya kalau di lingkaran saya pertemanan-pertemanan saya ini saya cukup kaget juga. Maksudnya kadang ada teman yang kita kenal kayaknya ini anak enggak begini deh gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi ya. Nggak sesuai ekspektasi saya paling tidak kan gitu. Iya. Ketika ada kondisi-kondisi begini justru yang dihadirkan semacam dalam tanda petik sangat melek dengan politik tapi justru menurut saya itu jauh. Kenapa jauh? Karena yang dihadirkan justru caci maki. Gimana Pak Ketua melihat ini? Poin aja ya terkait dengan pertama pertama bagi saya 2024 ini yang menentukan masa depan bangsa itu kita sebagai pemuda. Salah satunya gitu. Salah satunya ya. Karena kita ini saya kita bagian daripada Gen Z itu atau Gen milenial itu. Jadi kalau berbicara konteksnya bagaimana kita sebagai pemuda yang menyikapi isu-isu yang kekinian atau lagi tren tentang politik dengan sebutlah misalnya 3 gerbong politik lah, karena 3 capres dan cawapres kan. 3 paslon ya. 3 paslon. Bagi saya sederhana sebenarnya, artinya kita ini kan kaum muda yang kemudian punya intelektual, punya kapasitas keilmuan, pengetahuan, artinya bisa melek tentang politik, harus bijaksana gitu ngelihatnya. Ngelihatnya itu boleh kita secara personal, saya misalnya memilih 01 ataupun 02 atau 03, tapi bentuk kebijaksanaan itu kita harus menerima pilihan-pilihan personal orang. Artinya menghargai. Menghargai gitu. Jadi saya misalnya kita 02 atau saya 01 atau 04 misalnya, ya boleh diskusi sharing kenapa misalnya milih itu. Kan itu bagus dialektikanya. Artinya terlihat bahwa kaum muda itu bijaksana ya gitu. Dia memilih calonnya sendiri, tapi terbuka berdiskusi, bercerita dengan yang memilih paslon lain misalnya. Nah, ini kan bentuk kebijaksanaan anak muda yang hari ini harus ada. Nah, jangan sampai kita juga terbawa dengan dinamika yang saling caci kiri kanan, saling menghujat. Kenapa kau pilih ini? Nah, kan kalau pertanyaannya misalnya kenapa kau pilih itu, tidak baik itu, tidak ini dan sebagainya. Pertanyaannya kan personal orang ini atau 3 capres ini bagi saya orang-orang terbaik bangsa kita gitu. Karena dia bisa sampai pada titik itu. Iya, dia sampai pada titik itu tidak mungkin tanpa proses gitu. Nah, bagi saya kita harus menghargai itu. Soal berbeda atau kita tidak memilih, jangan kita hanya menghujat saja gitu. Saling menghakimi. Kita ini bukan Tuhan yang bisa menghukum dosa-dosa manusia kan. Ini kan kadang misalnya apalagi mungkin di lingkaran pertemanan kita mungkin misalnya kontestasi politik sebelumnya anggaplah satu gerbong, mungkin ada ikatan-ikatan tertentu yang membuat kita dekat, kemudian tiba di kontestasi 2024 ini justru mungkin secara pilihan personal beda sehingga kadang kok jauh ya gitu ya, karena mungkin dia semacam menghakimi kita bahwa tidak menguntungkan untuk anak muda lah, justru mencederai semangat anak muda. Ini tanpa maksudnya menyinggung paslon manapun ya, cuman ada narasi-narasi seperti itu bahwa kalau kita mendukung
capres ini justru tidak berpihak kepada anak muda, Nah, justru menghancurkan masa depan anak muda. Gimana? saya sebenarnya sih saya kan cukup ada juga terkait dengan Iya. ada yang menganggap gini ya masa depan anak muda kalau pilih ini. Bagi saya sebenarnya ketiga-tiganya memikirkan tentang Anak generasi, muda. tentang anak muda. Iya. Jelas tidak mungkin tidak memikirkan mereka. Karena Bukti lebih dari 50% iya, anak muda. lebih dari 52% lah kalau data KP itu Kalau sekian pemilih ya, gitu ya, kalau iya. pemilih. Artinya tidak mungkin ini 52% ini misalnya paslon 1 saja atau paslon 2 saja atau paslon 3. Iya. Tidak mungkin. Otomatis ketiganya ini secara Memikirkan, pasti ya, memikirkan. memikirkan atau bahkan mungkin ada yang jadi misalnya bagian daripada tim mereka kan. Iya. Karena mereka tahu bahwa dia bisa mewakili saya. Hmm. Saya misalnya dipanggil ke kosong berapa gitu. Saya anggap bahwa dia mewakili saya gitu. Ada narasi anak muda untuk saya. Sehingga saya mendukungnya. Kan tidak mungkin orang memilih itu tanpa sebab. Karena hidup ini kan sebab dan akibat itu pasti ada. Hidup ini pilihan dan hidup ini sebab ya akibat. gitu. Hidup ini kita memilih dan kenapa kita pilih itu ada sebab dan akibatnya. Ada alasan. Ada alasannya. kadang-kadang ya. Nah ini yang penting, yang perlu ada dan di situ harus ada kebijaksanaannya kita sebagai anak muda. Jangan sampai misalnya kita hanya diajak sama teman atau disuruh saja sama bapak atau yang berwenang untuk suruh kita. Misalnya kan kalau kayak orang tua misalnya, paksa kau pilih ini dan lain sebagainya. Padahal kan personal kita ini saya melihatnya, oh ini yang mewakili saya. Nah itu terjadi, ada beberapa teman saya. Tapi boleh begitu. Artinya boleh enggak anak muda memilih tidak berdasarkan dengan ras. Misalnya, saya pilih paslon nomor urut 3 misal contoh. Iya. Nomor urut 3 karena senyumnya manis gitu kan. Pak Ganjar ini kan senyumnya manis gitu ya. Saya dukung misalnya paslon nomor urut 1. Iya. Karena misalnya karisma abahnya kelihatan. Boleh enggak seperti itu? Tidak berdasarkan intelektualitas. Oke, konteksnya tadi kan soal intelektual. Bagi saya soal misalnya ada karisma yang dilihat, itu bagi saya kan ada semacam ada ketertarikan. Ketertarikan secara personal. Itu bagi saya tidak ada persoalan. Demokrasi. Demokrasi kan bebas saya ini mau milih apa. Mungkin saya tertarik karena senyumnya ramah ke saya, atau ramah ke publik, atau karena gemoynya, atau mungkin karena karismanya misalnya. Enggak ada persoalan. Ini kan hak pilihnya dia. Hak pilih personal orang, pribadi orang. Jadi dalam konteks itu nggak ada persoalan, dalam konteks intelektual juga nggak ada persoalan, gitu bagi saya. Nah, sekarang ini terakhir sebelum kita kembali ke soal pernyataan presiden tadi yang saya kira butuh kita respon dengan serius. Iya, karena betul. ini saya kira agak lain ya. Soal partisipasi anak muda itu maksudnya sejauh apa harusnya ini anak muda mengambil peran, atau kalau misalnya menempatkan diri, anggaplah seperti itu. Ada yang memilih jadi tim ses, ada yang memilih jadi penonton, ada yang memilih jadi pesorak dan seterusnya. Itu porsinya kalau menurut pandangan Pak Ketua ini gimana? Kalau saya sih yang pertama porsi yang paling penting ini adalah melibatkan diri dari kontestasi partisipasi. Karena kan partisipasi ini yang saya selalu menyampaikan juga kalau diskusi sama teman-teman atau sirkus, saya selalu bilang bahwa partisipasi kita ini adalah yang paling penting dalam pesta demokrasi 2024 untuk memenangkan 2024. Memenangkan 2024 itu adalah memenangkan diri kita untuk sadar untuk berpartisipasi. Itu tagline saya itu. Gitu kira-kira ya. Jadi jangan sampai kita ini menganggap memenangkan itu saya kandidat tertentu. Iya, kandidat tertentu. Kan itu narasi yang biasa di story. Saya biasa lihat dari narasi kita kan bahwa memenangkan. Saya juga memahami bahwa memenangkan 2024 itu bukan memenangkan paslon tertentu, tapi memenangkan 2024 ini saya menganggap pesan komunikasi saya bahwa kita harus sadar bahwa kita harus memenangkan diri kita dengan bijaksana, melek politik, berpartisipasi. Kita ikut bertumbuh. Nah, itu dia. Ikut bertumbuh, bagaimana berpartisipasi di politik misalnya. Entah jadi tim misalnya, bertarung langsung, atau mungkin kita jadi partisan yang di luar saja. Seminimal-minimalnya partisipasi nanti nyoblos. Cuman saya sedikit lagi soal ini. Ini soal tadi porsi-porsinya. Misalnya yang jadi tim ses, yang jadi penonton, itu baiknya gimana? Karena saya lihat di anak muda ini mungkin karena pemilih pemula dan pemuda juga, menurut saya pribadi ini, mohon maaf kalau agak berbeda, semacam ada ketidakpahaman menempatkan diri atau
menempati posisinya. Iya. Misalnya dia hanya seorang penonton, tapi dia seolah-olah jadi pemain atau jadi tim ses gitu, karena terlihat sangat getol mengkampanyekan. Mungkin oke lah kalau sejauh mengkampanyekan Iya. boleh-boleh saja karena kesukaan kan. Tapi kalau sudah sampai ikut menyebarkan berita-berita yang belum jelas validasinya Iya, seperti iya. apa, kemudian ikut menghujat itu menurut saya agak berlebihan. Berbeda ketika mungkin dia sebagai tim ses, Iya. karena ini memang permainan kotor gitu ya, yang Iya. mungkin suka atau tidak harus dimainkan. Iya, betul. Gimana Pak? Yang pertama ini kan politik ini memang kalau kita berpartisipasi sebagai Ya, tim atau sebagai apa harus totalitas. Atau misalnya di satu partai. perang Ya, ya, karena kita berperang. Misalnya berperang. partai-partai ini berperang dengan misalnya 3 ini. Dia berperang. Jadi kalau dia jadi tim, apapun keadaannya dia harus totalitas dengan Iya, apa namanya? Dukungannya gitu. Kemudian melawan yang lain karena semuanya musuh bagi mereka selain daripada yang dia dukung kan. Tapi soal yang di luar ini yang kemudian menonton, ya sama kontestasi atau misalnya di kontekskan pada dunia sepak bola lah misalnya. Ini kan terkadang penonton ini menghakimi. Bagi saya poinnya tadi soal kalau misalnya mau mengkampanyekan boleh-boleh boleh saja. saja. Tapi keterlibatan sampai menghujat ini yang kemudian Menghujat kandidat yang tidak didukung menghujat ya. kandidat yang didukung bahwa tidak beradab lah misalnya. Mm. Apalagi sekarang tren-tren adab ini bagi saya Etika. etika dan lain sebagainya. Jadi jangan kita menghakimi personal paslon lain karena kita mendukung ini. Padahal kita di sisi lain hanya apa ya bagian dari Penonton. luar gitu penonton lah kayak sederhananya bahwa kita menonton aja. Jadi kita boleh mengkampanyekan, tapi kebijaksanaan yang harus ada itu bagi saya kita harus melihat nih. Saya misalnya saya juga bukan tim salah satu misalnya paslon, tapi saya kalau ditanya sama orang, apalagi misalnya ada anak muda yang kemudian menjadikan saya sebagai apa namanya teman diskusinya dia biasa bertanya bilang Berarti dia siapa melihat sesuatu ya ya. melihat sesuatu saya biasa bilang saya melihat 3 orang ini adalah orang terbaik bangsa gitu. Dia ada pada titik itu dengan prestasi. Ganjar pernah gubernur, Anies Baswedan pernah gubernur, kemudian Prabowo pernah menteri, Masih menteri. masih menteri, Masih menteri. dan apa namanya perjalanan politiknya sebagai militer banyak gitu. Nah, ini prestasi ini kemudian yang membuat dia sampai ada pada pucuk ini, sehingga saya melihatnya ya kita sisa personalnya kita mau melihat yang mana yang baik menurut kita, yang mana yang terbaik yang bisa memikirkan kita. Udah, itu aja. Jadi kecuali kalau kita masuk di ring ini harus atau mungkin bertarung. dibayar jadi buzzer. Atau dibayar jadi Segitu ya. iya gitu kira-kira. Jadi 2 konteks yang kemudian harus dibijaksanai gitu. Karena kalau kita juga bukan tim kemudian ikut menghujat, karena ada yang kita tidak tahu dari tim-tim itu. Ada yang kita Ada tidak tahu. nilai yang mungkin samar bagi kita, sehingga gitu. selamatnya ya jangan lah Gitu. gitu ya. Ada di ring itu yang memang nggak bisa disentuh sama apa namanya, nggak bisa disentuh sama penonton. Hanya tim yang bisa ini, hanya pemain yang bisa apa namanya ikut bertarung, sama kan bertinju ya. Iya, kira-kira kurang lebih sama pemain bola Pemain gitu. bola, betul. Terkadang kita ini penonton bilang, kenapa nggak mutendai gitu kan supaya gol. Tapi kan ada kondisi dia pikirkan, ada yang dia pertimbangkan bahwa yang memungkinkan membuat gol ini adalah teman saya yang di kanan ataupun yang di kiri. Kan gitu sederhananya logikanya. Jadi kebijaksanaan itu perlu ada karena kalau tidak ada kita saling menghujat, semua menghujat, yang ada kan kita berpecah gitu. Umat ini nggak akan bersatu kan. Mungkin ya rakyat lagi gitu kan. Tadi soal presiden mengatakan boleh loh presiden berkampanye. Gimana pendapatnya? Apakah ini kan kita lihat apa namanya respon-respon yang bermunculan, ada yang bilang ini keruntuhan demokrasi, ini pemilu terburuk, ya. Dan banyak hal lah yang saya kira konotasinya ya mungkin semacam mengkritik juga sekaligus mungkin semacam pesimisme terhadap kontestasi politik yang sedang berlangsung. Bagaimana? Sederhana sih sebenarnya artinya pertama juga saya secara pribadi dan di lembaga juga mengkritisi terkait dengan sikap Pak Jokowi yang kemudian disebut tidak netral ya. Bahkan ada pernyataan ketum pusat itu, pengurus pusat kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengatakan bahwa apa namanya Pak Jokowi ini masih pejabat publik. Posisinya punya, seandainya dia cuti boleh. Tapi karena dia masih menjabat, tidak boleh. Kemudian poin selanjutnya bahwa yang merawat demokrasi ini, karena dia adalah orang nomor 1 di dunia, dia yang harus begitu terlihat netral. Nah, kemudian poin ketiganya itu bahwa karena memungkinkan atau kemungkinan besarnya itu dia akan menggunakan fasilitas negara untuk
berkampanye. Sehingga kemudian netralitas yang dimaksud itu adalah bagaimana kemudian dia hadir, ya udah hadir aja gitu sebagai pejabat publik, sebagai presiden, jalankan tugasnya sampai masanya dia runtuh atau masanya dia berhenti sebagai presiden. Mungkin kurang lebih begitulah secara ini. Iya, ini kan soal netralitas ASN termasuk Polri dan TNI. Iya, betul. Ini kan sudah jadi bukan isu, tapi sudah jadi diskursus lama bahwa partisipasi mereka dalam pemilu itu adalah ibaratnya pelaksana gitu, penyelenggara. Walaupun ada penyelenggara yang ditunjuk secara khusus, dalam hal ini misalnya KPU yang tentu dibawa oleh Polhukam gitu, dan seterusnya itu. Tapi saya kira pemerintah secara umum adalah penyelenggara karena dia yang akan membawa kondisi-kondisi bangsa kita ini supaya lahir sirkulasi kepemimpinan baru. Iya, betul. Transisi. Iya, ini kan kita lihat sudah banyak lagi bermunculan di daerah-daerah, termasuk di Sulsel sendiri sudah ada pernyataan saya kira dari PJ Gubernur bahwa ASN dibolehkan ya? Iya. Dibolehkan berkampanye. Iya, kalau kalau PJ Gubernur ini terang menyampaikan bahwa ASN itu boleh. Nah, tapi dia memberikan catatan dalam pernyataannya di media itu bahwa boleh ASN itu memilih berkampanye dengan membawa personalnya tanpa membawa fasilitas negara atau memakai misalnya jabatannya sebagai wali kota atau apalah di di posisi dia sebagai ini di ASN apa di pemerintahan. Pada intinya dia mengontekskan gitu personal. Artinya, orang itu sebagai orang itu. Iya, orang itu sebagai orang itu. Kemudian dia kalau dia ASN nggak boleh gitu. Dia menegaskan sih pernyataannya di media itu saya lihat karena nggak bisa dipungkiri bahwa hak politik orang itu ada. Kurang lebih begitulah pernyataan jadi PJ Gubernur Sulsel menyampaikan. Cuman yang saya agak bingung dan saya kira jadi kebingungan teman-teman. Iya. Kita cerita kembali ke presiden. Itu kan pernyataan Ketua KPU kan, Bapak Hashim Asy'ari itu dia bilang Jokowi boleh berkampanye dengan syarat yang pertama tidak menggunakan fasilitas umum, fasilitas negara maksudnya, kecuali pengamanan karena dia secara tidak langsung adalah presiden. Tapi yang lucu itu yang keduanya, yaitu dia harus minta Presiden Jokowi. Maksud saya Jokowi yang sebagai warga negara dan Jokowi sebagai presiden itu kan orangnya sama gitu. Itu gimana cara menjelaskan ke teman-teman lah paling tidak yang punya masa depan ini, supaya dia punya harapan bukan pesimisme gitu. Bagi saya sebenarnya mungkin kalau dua konteks itu terkait dengan dia pejabat dan dia sebagai Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu kan jabatan. Kemudian presiden jabatan. Presiden itu adalah jabatan. Pak Jokowi ini presidennya. Bagi saya jabatan dia sebagai presiden itu kan ada tupoksinya dia ngapain. Iya, betul. Dia penyelenggara negara, dia menjalankan apa yang harus dia jalankan kan ada. Itu sudah ada jelas. Jelas di undang-undang. Di undang-undang kan jelas gitu gimana harusnya presiden. Nah, di sisi lain kan ada sisinya dia Jokowi itu. Dia sebagai Pak Jokowi, dia sebagai warga negara juga, dia punya hak politik, dia punya hak untuk mengkampanyekan orang, dia punya hak untuk memilih. Jadi caranya melihat sederhana saja bahwa di mana dia bekerja sebagai presiden dan di mana dia bersikap atau bekerja sebagai misalnya personal gitu. Nah, saya misalnya itu cara membedakannya nanti itu gimana dia bertugas sebagai presiden dan dia bertindak sebagai Jokowi Widodo warga asal Solo itu gimana? Mungkin di mana dinding pemisahnya itu apa gitu? Dinding pemisahnya mungkin kalau misalnya kan kayak dia warga negara di dengan KTP misalnya. Kemudian dia berkampanye dengan misalnya menunjuk satu paslon dan lain sebagainya. Bagaimana dia dibedakan apa dia pejabat presiden Jokowi dengan atau Jokowi gitu. Jelas bagi saya yang paling bisa dilihat itu dia tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Dia ya mungkin kayak tagline awalnya itu merakyat aja, nggak usah pakai fasilitas negara, pergi bawa mobil mobil dinas misalnya, ya sederhananya mobil dinas baru bawa misalnya ini spanduk atau apa bendera dari menunjukkan dukungan. Nah, ini kan nggak jelas gitu, artinya dia mempergunakan fasilitas negara, misalnya mobil dinasnya sebagai presiden, kemudian anggaran-anggaran negara yang kemudian memang harusnya hak rakyat tapi digunakan sebagai
anggaran untuk kampanye, misalnya bilang pilih ini atau dijual lah salah satu nama paslon. Ini kan menggunakan fasilitas negara dan itu dia sebagai Presiden Jokowi, bukan Joko Widodo. Nah, tapi kalau dia sebagai Joko Widodo, ya menyampaikan misalnya ke keluarganya, ya pilih aja ini. Misalnya ini sementara belusukan misalnya. Iya. Sementara belusukan yang harusnya tugas kenegaraan justru menyebut atau mengendorse salah satu paslon, ini artinya sudah melanggar berarti ya, karena saat itu dia bertugas sebagai pejabat publik iya, dan betul. dia mengendorse gitu ya. Jadi kalau dia misalnya lagi ini nggak boleh, maksudnya lagi datang bertugas lah, nggak boleh, karena itu menggunakan fasilitas negara. Dia nggak netral kalau seperti itu. Artinya di forum-forum negara juga di nggak boleh forum-forum disampaikan. negara, nggak boleh. Karena jelas itu kelihatannya bahwa dia sementara berdinas nih, bekerja gitu. Tapi kalau dia misalnya jalan nggak ada nggak dia bawa sebagai tugas, misalnya ke dinas kemana, pertemuan forum apa, ya nggak ada masalah bagi saya. Oke, mungkin kita boleh bersepakat pada poin itu. Cuma yang saya khawatirkan ini, rakyat ini kan tidak punya tingkat mungkin pertama kesabaran dulu untuk memahami kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, tingkat penalaran dan intelektualitas masyarakat ini kan bisa kita lihat, masyarakat menengah ke bawah secara pendidikan ini kan yang mayoritas di negara kita kan. Nah, yang saya khawatirkan, saya kembali ke poin tadi, ada semacam ketidakpercayaan lagi terhadap negara karena dia lihat bahwa orang yang, atau dia sebut saya presiden, jadi dia mungkin tidak bisa membedakan mana presiden mana Jokowi, tetap saja sama bagi mereka kan, karena orangnya sama, presiden itu ya Jokowi itu hari ini sebagai presiden, gitu kan. Sehingga kalau misalnya nanti suatu waktu, ini kan juga Pak Jokowi kan belum berpihak juga kan secara terang, secara terang, walaupun intuisi publik sudah pasti bisa menebak ke siapa dukungannya, tapi secara formal kan belum menyatakan dukungannya kepada siapa. Tapi anggaplah misalnya beberapa hari misalnya menjelang pemilu diumumkan atau dengan cara apapun Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah dukungannya, yang saya khawatirkan paling tidak secara pribadi dan mungkin juga teman-teman gitu ya yang menonton, ada ketidakpercayaan kepada presiden atau kepada negara bahkan secara umum, sehingga ya mungkin terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, pemberontakan mungkin, chaos mungkin atau apa gitu. Gimana? Makanya kalau saya secara pribadi sih presiden ini cukup gitu sebagai presiden dan memilih nanti di hari H saja. Tanpa perlu mengendorse misalnya saya mendukung ini, saya mendukung ini. Karena itu tadi kita harus memahami rakyat yang misalnya menengah ke bawah ini, dia tidak melihat lagi bahwa ini Jokowi sebagai warga negara, tapi dia lebih melihat misalnya dia adalah presiden karena dia adalah presiden saat ini, dan yang selalu terlihat di mana-mana itu perjalanan dinasnya, ketemu ini dan lain sebagainya, itu sebagai presiden. Sehingga bagi saya secara pribadi udah cukup aja. Cukup Pak Jokowi sebagai presiden itu memilih presiden itu nanti di TPS-nya. Jangan mengendorse karena akan terlihat pasti kampanye ini nggak netral sehingga ini di bawah ini udah berantem. Ini kan kita lihat Pak Jokowi saja belum sampaikan secara terang dukungannya, sudah banyak itu dia komentar-komentar. Ilustrasinya kata netizen ini, kalau saya baca-baca media sosial, dalam permainan catur kata netizennya, dalam permainan catur kalau raja sudah bergerak itu artinya yang lain sudah tidak bisa diandalkan. Atau ada yang bilang kalau raja sudah turun gunung artinya yang lain ini sudah tidak bisa diharapkan lagi sehingga bisa dipastikan sudah kalah gitu. Gimana responnya? Makanya bagi saya sebenarnya sederhana. Pak Jokowi sama ya seperti yang disampaikan ketum PP kami ini menyatakan bahwa ya cukup dia sebagai pejabat yang netral menjalankan demokrasi, menjalankan masa jabatannya sampai di akhir kepemimpinannya. Cukup sampai di situ saja. Jangan Dan Anda sepakat itu ya? Bagi saya sangat sepakat terkait dengan itu. Cukup dia Pak Jokowi ini jadi warga negara yang nanti fokus sampai selesai masa jabatannya dan memilih presiden calon presiden yang dia pilih gitu di 14 Februari. Karena banyak kemungkinan ketika dia mengatakan saya mendukung ini. Karena itu tadi bahwa belum mendukung saja, ini udah jelas misalnya sebutlah saja anaknya sebagai wakil di 02 misalnya. Orang ini sudah melihat bahwa Pak Jokowi pasti tidak mungkin tidak mendukung anaknya. Karena logikanya sederhana, bukan soal logika politik ini logika kekeluargaan. Apalagi kan sempat kita bahas juga soal dinasti dan di Lentera juga kita pernah bahas kan di yang lalu bahwa
Jokowi ini menjalankan politik dinasti atau apa namanya kepemimpinan yang ini kekeluargaan gitu. Jadi bagi saya cukup sampai situ saja. Pak Jokowi cukup jadi pejabat negara ya sebagai presiden sampai kemudian 14 Februari memilih, udah cukup sampai di situ saja. Karena itu tadi kemungkinannya belum saja apa namanya menyatakan saya mendukung paslon ini. Ini sekarang udah terang sekali bahwa Pak Jokowi ini dan lain sebagainya. Pembacaan publik. Pembacaan publik. Apalagi misalnya ada lagi bahasanya bahwa ASN boleh kampanye kan. Ini lebih parah lagi. Dan udah ada misalnya Gubernur Sulsel, PJ Gubernur Sulsel sudah mengatakan bahwa iya boleh ASN ini dengan syarat ini. Dengan syarat-syarat tadi itu. Jadi akan banyak kemungkinan di bawah ini akan berantang gitu. Karena jujur ya saya saja misalnya ini orang di desa. Kalau ketemu sama orang itu udah ribut orang. Bertanya ke saya, siapa didukung ini? Saya bilang, dukung. Memenangkan diri sendiri saja. 3 orang ini adalah orang terbaik kan? Jadi pilih saja apa yang kemudian yang diyakini gitu dan baik menurut kita. Kalau memang pas debat idang kita lihat misalnya Anies atau Prabowo atau Ganjar bagus visi misinya, bagus apa namanya idenya untuk bangsa kita, pilih aja. Saya nggak pernah mengarahkan orang karena bagi saya ya sebagai pemuda juga yang harus terlibat aktif untuk mengedukasi orang juga, apalagi masyarakat di desa-desa itu di pelosok-pelosok, udah sampaikan saja seperti itu. Oke, jadi 1 putaran atau 2 putaran nih? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa memprediksi itu, tapi kalau menurut ini ya, maksudnya data-data ini ada yang mengatakan akan terjadi 1 putaran, ada yang mengatakan yang mana ini 1 putaran, 1 atau 2 atau 3? Karena semuanya ini kan punya klaim 1 putaran. Iya. Mungkin paslon nomor 3 yang tidak terlalu terang menyatakan 1 putaran, hanya berharap masuk putaran kedua kan. Iya. Tapi paslon 1 dan paslon 2 ini mengatakan masing-masing yakin 1 putaran dan memenangkan. Iya. Kalau saya sih maksudnya belum ada kesimpulan untuk apa 1 putaran atau 2 putaran dan misalnya intinya harus berputar ini ya. Intinya harus berputar siklus kepemimpinan atau masa transisi kepemimpinan ini dengan baiklah dan damai. Artinya kita berjalan, anak muda ikut andil, begitu berpartisipasi. Dan lebih penting tadi, memenangkan 2024. Memenangkan 2024 itu bagi saya, ya saya ikut berpartisipasi dan tumbuh bersama proses yang terjadi. Ya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa dukung ini, apalagi dengan simbol-simbol warna saja misalnya, betul. Warna ini. Karena pilihan pribadi lagi itu soal warna kan. Nanti di TPS di TPS mau warna ini, mau warna itu ya terserah. Ini kan kita bisa jadi golput. Oke, terima kasih. Mungkin begitu saja, siap.